Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi kita, terutama kita sebagai orang yang beriman. Karena Allah telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan hidup dan beribadah kepada Allah. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diberi petunjuk melalui nabinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan petunjuk-petunjuknya yang disampaikan melalui risalah-risalah dan hadis-hadisnya, sehingga kita jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Semoga kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu rahmat Allah, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas fikih muamalah yang berjudul najis akibat hewan peliharaan tetangga, hak pemilik rumah dan atau kewajiban daripada pemilik hewan. Dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan kecil mungkin muncul tidak terduga, seperti hewan peliharaan tetangga yang mengotori rumah kita, seperti kotoran hewan ayam, di mana ayam sembarangan kemudian memasuki rumah tetangga, menyebabkan teras kita menjadi najis. Di sini kewajiban mensucikan najis atau kotoran dari ayam tersebut. Apakah pemilik rumah atau yang mempunyai ayam? Ini adalah perlu kita sampaikan karena ini adalah berhubungan dengan kehidupan kita dalam bertetangga, agar kehidupan kita tidak terjadi permasalahan hanya karena masalah kecil, maka terjadi menjadi permasalahan besar. Di dalam kajian fikih, yang bertanggung jawab adalah pemilik ayam. Di dalam syariat disampaikan bahwasanya pemilik ayam harus mengurung ayamnya atau kewajibannya mengganti rugi daripada kotoran najis yang disebabkan oleh peliharaan tersebut. Bagaimana pandangan fikih dalam hal ini? Di sini dalam kaidah fikih, dalam mensuci kotoran tidak ada kewajiban daripada pemilik ayam untuk membersihkan. Ini pertanyaan, mengapa sampai terjadi tersebut? Karena rumah adalah milik pribadi seseorang yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain dan tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa seizin yang punya rumah, termasuk dalam mensuci kotoran. Disinilah kenapa orang-orang tidak boleh memasuki rumah kita, karena rumah adalah milik pribadi kita. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke rumah kita melakukan sesuatu, karena itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Disinilah hak privasi kita sebagai orang yang punya rumah. Kemudian dalam hal ini kita bisa mengambil daripada pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang menyampaikan bahwasanya apabila ada seorang yang menajiskan pakaian seorang, maka tidak ada kewajiban dari pemilik, tidak ada kewajiban dari seorang yang menajiskan itu tanpa seizin pemilik. Artinya orang yang menajiskan pakaian seorang, dia tidak berhak untuk membersihkan pakaian orang tersebut tanpa seizin pemilik. Mereka tidak boleh membersihkan karena bisa jadi hasil daripada pembersihan barang tersebut menjadi rusak atau berkurang karena hasil pencucian mungkin berbeda dengan pemilik. Disinilah kenapa seorang tidak dibolehkan untuk membersihkan najis pakaian seorang yang dinajiskan oleh orang tersebut, karena bisa jadi hasil pencucian atau hasil pembersihan merusak barang orang tersebut. Yang hanya ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang berbunyi
ditanyakan mengenai orang-orang yang menajiskan atau mengotori dengan najis pakaian orang lain dan pakaian tersebut tidak akan berkurang atau rusak karena pencuciannya, apakah ia wajib membersihkannya? Maka beliau menjawab dengan perkataan, tidak wajib baginya membersihkannya, bahkan tidak boleh membersihkan tanpa izin pemiliknya, meskipun pencucian itu membutuhkan biaya. Namun jika ia membersihkannya lalu pakaian itu berkurang atau hilang atau rusak, maka ia wajib menjamin ganti rugi atas kekurangan atau kerusakan barang tersebut. Kemudian jika ia mengembalikan dalam keadaan najis, maka biaya pencucian atau pembersihan dari tanggung jawab oleh yang menajiskan. Demikian juga ganti rugi yang wajib ia berikan jika ada kerusakan akibat pencucian barang tersebut. Dalam kitab Fatwa dia Al-Quran, dalam pendapat mazhab Syafi'i, pemilik tidak dapat menuntut orang untuk mencuci pakaian tersebut karena orang tersebut bukan berhak untuk membersihkannya, tapi ya pemilik bisa menuntut biaya pembersihannya. Seperti pakaian itu di laundry, maka biaya perbaikan laundry itu ditanggungan kepada orang yang menajiskan. Begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i, pemilik rumah tidak dapat menuntut pihak yang menajiskan untuk mensucikan atau membersihkan, di mana dia berkata, seseorang yang menyebabkan secara paksa pakaian seorang bernajis, lalu ia akan itu menjadi najis ketika berada di bawah penguasaannya, maka tidak ada hak baginya untuk membersihkannya, dan tidak pula bagi pemilik untuk membebankannya dengan tugas membersihkan. Akan tetapi jika ia mencucinya dan nilainya berkurang, ia wajib menanggung ganti rugi atas kekurangan nilai tersebut. Disampaikan dalam kitab Al-Aziz Al-Wajib halaman 481. Berbeda dengan pendapat Imam Hambali, mazhab Hambali, di sini seorang pemilik boleh memaksa seorang untuk mensucikannya dengan syarat izin daripada orang tersebut, dan biaya pergantian akibat dari kerusakan barang tersebut ditanggung oleh orang yang menajiskan. Dari pendapat ini kita bisa dapat simpulkan bahwasanya dalam kasus di mana hewan mengotori halaman kita disebut, pertama, tidak boleh seorang mensucikan halaman orang tersebut tanpa izin pemilik rumah. Kemudian pemilik rumah tidak berhak menuntut atau menajiskan barang tersebut atau membersihkannya. Artinya pemilik rumah tidak berhak untuk menuntut, akan tetapi mereka hanya berhak menuntut biaya ganti rugi seperti biaya pembersihan halaman atau teras kita. Kemudian pemilik harta menuntut agar hewan peliharaannya itu dijaga. Artinya kalau dia punya ayam atau semacam anjing, dia wajib mengurungnya karena akan menyebabkan daripada kebersihan rumah orang tetangga menjadi rusak. Kemudian tidak ada alasan bagi pemilik ayam atau pemilik hewan untuk membela diri. Bukan berarti tidak ada tuntutan untuk membersihkan, tapi sebaiknya seorang itu menawarkan diri untuk meminta izin untuk membersihkan dengan keadaan kembali seperti semula. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mempunyai hewan-hewan peliharaan, jangan sampai merusak atau mengotori tetangga, karena hal itu akan menjadi persoalan kecil, akan menjadi persoalan besar. Karena di dalam diri kita masing-masing mempunyai hawa nafsu, mempunyai amarah, jangan sampai kita digoda oleh setan sehingga terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pengetahuan ini saya sampaikan agar terjadinya keharmonisan dalam bertetangga, agar terjadinya kehidupan yang baik di dalam bertetangga. Jangan sampai masalah ini menjadi masalah dendam yang bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Dengan ada hukum fikih ini, bahwasanya kewajiban membersihkan menurut mazhab Syafi'i adalah pemilik rumah, tapi orang yang mempunyai peliharaan hewan menawarkan untuk membersihkan rumah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum fikih agar kehidupan ini berjalan seharmonis mungkin dan berjalan sebaik mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.